Maka kalau setiap laki-laki dan perempuan yang dapat visi dari Tuhan akan mengalami atau harus melewati 4 tahap ini. And the first one we see is Psalm 119 verse 32. Yang pertama kita lihat di Mazmur 119 ayat yang ke-32. And in Psalm 119 verse 32 we see the word of God says, Mazmur 119 ayat yang ke-32 dikatakan oleh firman Tuhan, I will run the course of your commitments, for you shall enlarge my heart. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau akan melapangkan atau merentang, memperluas hatiku. In 2 Kings chapter 2 we see that Elijah went to the city. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja bahwa Elia datang ke sebuah kota. And then the man said to Elijah, the city is well situated, but the water is bad. Lalu orang bilang pada Elia bahwa kota ini bagus lokasinya, tetapi airnya jelek. And then Elijah took salt and he put it at the source of the river. Lalu Elia ambil garam dan ditaruhnya di sungai. Now that's the Old Testament. Itu perjanjian lama. Jesus turned that around and he says, you are the salt of the earth. Yesus membalikan perumpamaan ini dengan berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu garam dunia. You people, saudara semua, you and I, saudara dan saya, we are the salt of the earth. kitalah garam dunia. It's our responsibility to take the glory Jadi kitalah yang bertanggung jawab untuk membawa kemuliaan Tuhan itu and the gospel of Jesus dan Christ membawa Injil Yesus Kristus to our workers, to our people, to everybody around us. ke suasana kerja kita, kepada orang-orang yang kita pimpin, Amen. semua orang di sekitar kita. Amin. Amen. Amen. And the Bible says rivers of living waters will flow out of you. Kita juga berkata maka sungai air kehidupan akan mengalir keluar dari dalam kamu. But you know, I quickly tell you, just in Timika, Baru-baru ini di Timika waktu kami pelayanan, in Timika, Sudara, I have never seen rain like that. ya, namanya hujan di Timika. Wah, saya belum pernah lihat hujan macam begitu. I mean, it poured from heaven every night. Setiap malam waktu KKR hujan deras seperti dituang dari surga. Rain that when I stood in the rain preaching, it injured my skin. Sampai kami berkhotbah di tengah hujan begitu dan air hujan itu membuat kulit muka jadi perih. So the people, Jadi ada panitia datang berbaik hati bawa payung. I said, thank you, very kind of you. Saya bilang terima kasih, Anda sudah baik sekali. But my people stand in the rain, so I stand in the rain. Tapi saya bilang kalau orang-orang saya mereka berdiri mendengar saya di dalam hujan, saya juga berdiri hujan-hujanan sama mereka. 10,000, 12,000, 15,000 people stood 5 hours in pouring rain to listen to the gospel of Jesus Christ. 10.000 orang, 12.000, 15.000 orang duduk berdiri di situ sekitar 5 jam untuk mendengar Injil Yesus Kristus. Pouring rain Hujan. every night. Hujan deras sekali setiap malam. So then the committee said to me, Ibu, it's all your fault. Dan panitia bilang, Ibu ini semua salah Ibu. I said, how is it my fault? Saya bilang, kenapa salah saya? They said, Ibu, you chose the theme that says rivers of living water. Karena Ibu pilih tema KKR-nya, sungai air kehidupan. I just, sorry, this is now not the sermon. This is just quickly telling you. Ini menyimpang sedikit dari khotbah ya, saudaraku. And then the last night, Malam terakhir di we were Timika, already closing the KKR. kami sudah akhiri KKR. And I already gave the microphone back. Saya sudah serahkan mikrofon kembali kepada worship leader. Already prayed for the people, everything. Sudah mendoakan doa berkat, sudah selesai semua. And then suddenly I ran back to the MC. Tiba-tiba saya datang lagi, lari lagi kepada worship leadernya. I mean, lari ya, really cepat sekali. Ya saya lari betul-betul cepat-cepat datang ini ya. I ran back, I grabbed the MC. I said, Pa, sorry, we have to sing one more song. Dan saya bilang, Pak, sebelum ditutup, saya minta maaf, nyanyikan satu lagu lagi. He says, Ibu, what do you want? Dan dia bilang, Ibu mau nyanyi lagu apa? I said, Jesus Dombe Dombe. Saya bilang, nyanyi lagu Yesus Dombe-Dombe yang saudara dengar tadi lagu. That's a real Papuan song. Itu betul-betul lagu Papua. That moment, heaven opened. Wah, begitu lagu itu dinyanyikan, surga terbuka. Saudara. In 34 years of full-time work for God, Selama saya pelayanan full time untuk Tuhan 34 tahun, I have never seen a river of joy from heaven like that night. saya belum pernah lihat satu sungai sukacita Tuhan mengalir macam malam ini. It poured rivers of rain that nobody cared. Ya memang hujan air juga tercurah luar biasa, tapi tidak ada lagi yang peduli dengan hujan air. It was like heaven and earth connected. Malam itu sepertinya surga dan bumi tersambung. There was a river of joy that hit the people supernaturally. Ada sungai sukacita yang secara supernatural menghanyutkan semua orang. And everybody was wet. But who cared? Dan semua orang berbasah-basahan, tapi siapa lagi yang peduli dengan hujan kalau sudah begitu? Now what I'm telling you now is not ladylike, sorry ya. Apa yang saya mau sampaikan sekarang ini kurang anggun sebagai perempuan, minta maaf ya. I had a bodyguard. Di
Di sana saya punya seorang bodyguard. He's quite a tall guy, quite a big Papuan. Orang Papua badannya tinggi besar. And he's a policeman. Dan dia polisi. So he grabbed my arm like this. Jadi dia pegang lengan saya sebelah kiri dengan begitu. And then to protect me, they put another soldier on the other side with a machine gun. Lalu untuk melindungi saya, dia minta rekannya dengan senapan mesin untuk menggandeng saya di sebelah kanan. Now I might be a big woman, but I'm still a woman. Ya saudaraku, Ibu Suset ini mungkin perempuan yang ukuran besar badannya, tapi dia tetap perempuan. Amen. Amin. Terima kasih. So he grabbed me like this. Jadi dia pegang tangan saya macam begitu. And he started dancing with me. Dan dia, si polisi ini mulai menari bersama saya di But lumpur. he didn't dance with me like you dance with a lady. Tapi saudaraku, namanya polisi menari kurang bisa menari. Jadi gaya menarinya lebih seperti berbaris. He danced like a policeman. Dia menari seperti polisi menari. You show them how, Pa. Jadi caranya begini. Gini. They dragged me right through the mud. Akhirnya dua polisi ini menyeret Ibu Suset lewat lumpur. I even lost my shoes, so we had to go back to find my shoes in the mud. Sampai kedua sepatu Ibu Suset lepas ketinggalan di lumpur. Hallelujah! But God Almighty calls for our hearts to be enlarged. Tapi saudaraku, Tuhan yang Maha Kuasa itu dia memanggil supaya hati kita direntang untuk Dia. He calls for our hearts to become a place where God can move with greater flow through. Dia meminta supaya kita menjadikan hati kita ini menjadi wadah supaya Tuhan bisa bekerja dengan lebih luar biasa. And that's why Psalm 51 verse 6 says, truth in your inward part. Itulah sebabnya Mazmur 56 mengatakan bahwa kebenaran di dalam hatimu. My brothers and my sisters, if your vision is from God, Saudara-saudari, kalau visi saudara itu dari Tuhan, you can be absolutely sure it will be tested. maka saudara boleh yakin sepenuhnya bahwa saudara akan mengalami pengujian tentang visi itu. The first thing God will have to deal with is with your own heart. Hal pertama yang harus dibereskan oleh Tuhan adalah hati kita. Where you see yourself and you see the truth inside. Ketika saudara melihat diri sendiri dan melihat kebenaran Tuhan di dalam saudara, If you say, Jesus, here I am, you better mean it. kalau saudara bilang, Yesus, ini saya berikan hidup saya untukmu. Lebih baik sungguh-sungguh bilang begitu. Sorry, Pak. The moment you say, here I am, Jesus, Ketika saudara bilang, Tuhan, saya berikan hidup saya untukmu, all of heaven will move on your behalf and all of hell will try to stop you. maka seluruh surga akan bergerak mendukung saudara dan seluruh neraka akan mencoba menghambat saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. The moment you start moving with that which God has put in your heart, Begitu saudara mulai bergerak dengan sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam hati saudara, be absolutely sure maka saudara harus yakin benar, tahu benar that heaven will move with you. bahwa surga akan menopang saudara, mendukung saudara. Hell will try to stop you. Tetapi neraka akan menghalangi saudara. And that's exactly where some of you are today. Dan beberapa dari saudara dalam keadaan seperti itu malam hari I ini. have come to call you to move. Saya datang ke sini untuk memanggil saudara untuk bergerak maju. God has called you with a passion. He has called you with a vision. He has called you with a purpose. It's time to take Indonesia with a new fire. Tuhan sudah panggil saudara untuk satu kegairahan baru, untuk satu visi baru, untuk satu kuasa yang baru. Inilah waktunya untuk mengambil alih Indonesia dengan api Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. The moment I said to God, here I am. Begitu saya bilang pada Tuhan, Tuhan ini saya. God spoke to 4 men before me to do what I'm doing. Saudaraku, sebelum Tuhan panggil saya melakukan pelayanan ini, Tuhan sebelumnya sudah bicara kepada 4 orang pria untuk melakukan pelayanan ini. 2 of them I knew personally, 2 dari 4 itu saya kenal secara pribadi. but they wouldn't take it. Tapi 4 orang ini menolak untuk menerima pelayanan panggilan ini. God find me. Akhirnya Tuhan mendapatkan saya. And I in my simplicity say, Lord, here I am. Jadi dalam kepolosan saya bilang, Tuhan inilah saya, pakailah saya. I might be a tall big woman, but I'm just a woman. Saudaraku, mungkin saya seorang perempuan yang besar badannya, tapi saya ini cuma perempuan. I don't have the strength like a man. Artinya saya tidak punya kekuatan fisik seperti laki-laki. I'm totally dependent on God and His Holy Spirit alone. Jadi saya hanya bergantung kepada kekuatan Tuhan dan Roh Kudus saja. In myself, I could never do what I'm doing. Never! Dalam kekuatan manusia saya mustahil, tidak mungkin bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini. But in Jesus, Tetapi dalam Yesus Kristus, in the Holy Spirit, di dalam Roh Kudus, in the fire, di dalam api we Tuhan, can move kita bisa melakukannya. nation after nation after nation. Kita bisa menggerakkan bangsa demi bangsa demi bangsa. Amen. Amin. Amen, saudara. Amin.